Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seno Muti Pangestu dari Universitas PGRI Semarang, kelas 4E PJKR NPM 182301611. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester saya. Yang pertama yaitu analisiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing meliputi kajian teori pada masing-masing submateri dan berikan simpulan. Untuk jawaban nomor 1, saya mendapatkan materi yaitu dasar-dasar komponen peningkatan biometrik. Pada dasar peningkatan komponen biometrik harus melihat kualitas biometrik calon atlet, karena kualitas calon atlet sangat penting bagi tersuksesnya pemanduan bakat di cabur olahraga tertentu. Kemudian tahap peningkatan biometrik dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama pada saat masa prapuber, dan yang kedua yaitu pada masa sesudah puber, dan yang ketiga yaitu pada saat penempatan pada level permainan. Untuk meningkatkan kualitas biometrik juga diperlukan beberapa tes yang relevan agar kualitas biometrik atlet pas dan terukur serta maksimal. Dan kesimpulannya yaitu dasar peningkatan komponen biometrik memiliki tingkatan dan tes secara khusus demi mengetahui kualitas atlet yang baik. Kemudian lanjut ke nomor 2 yaitu prestasi olahraga di negara Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain yang dapat dilihat dari perhelatan Olimpiade atau bahkan tingkat Asia dalam perhelatan Asian Games 2018 di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menempatkan diri di peringkat 4. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang olahraga tertentu. Analisislah fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut di atas ditinjau dari sudut pandang pemanduan bakat yang ada di negara Indonesia saat ini. Kalau dilihat dari sudut pandang pemanduan bakat, menurut saya Indonesia di tingkat Asia Tenggara sudah cukup bagus karena mampu bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, Laos, dan lain-lain. Tetapi untuk di mata dunia, Indonesia saya rasa masih sangat jauh dari Tiongkok atau Amerika karena memang kualitas prestasi atlet di Tiongkok sangat bagus. Buktinya di perhelatan Asian Games kemarin juga Tiongkok sangat dominan menyabet medali emas. Menurut saya dikarenakan karena pemanduan bakat antara Indonesia dan Tiongkok atau di negara-negara maju itu menurut saya itu mungkin berbeda. Mungkin dari cara memandu bakat atau cara memilih calon atlet yang berbeda. Kalau di negara-negara maju mungkin sudah dengan metode yang baru atau dengan kecanggihan teknologi sehingga dapat mencari calon atlet atau bibit-bibit atlet yang sangat berkualitas, sehingga di negara-negara maju hanya mendidik atau memandu atau membantu sang atlet untuk mencapai prestasi puncak seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yaitu soalnya, jika saudara sebagai pelatih, bagaimana cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam bertanding? Coba jelaskan. Ketika saya menjadi seorang pelatih dan atlet saya mengalami demam panggung atau tidak percaya diri saat pertandingan dimulai, yang saya lakukan yaitu
memberikan motivasi berupa kata-kata penyemangat atau membangun mental dia kembali untuk jangan putus asa atau jangan menyerah pada setiap pertandingan yang mengalami hasil yang kurang baik. Saya juga akan memberikan apresiasi berupa ucapan selamat atau berupa ucapan ya kamu sudah bagus dalam bermain dan coba ditingkatkan lagi, seperti itu. Ya, kemudian kita lanjut ke nomor 4, yaitu soalnya untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisiskan tahapan dan upaya yang dapat dilakukan apa saja yang sering dihadapi pada proses pemanduan bakat. Yang pertama yaitu mencari bibit atlet atau bibit unggul yang sangat berkompeten berdasarkan identifikasi yang baik. Yang kedua yaitu memilih atlet pada usia dini, karena pada usia dini atlet mudah diarahkan dan memiliki jangka panjang untuk mencapai prestasi puncak. Kemudian yang ketiga yaitu memonitor atau memantau secara detail perkembangan atlet agar tahu kekurangan, kelebihan, serta karakteristik atlet. Dan yang keempat yaitu memberikan fasilitas yang dibutuhkan atlet dalam mencapai prestasi dan membantu atlet agar dapat menuju prestasi puncak. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, soalnya adalah dalam proses latihan proses latihan ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan tersebut. Yang pertama yaitu persiapan umum. Fase yang pertama itu persiapan umum. Persiapan umum itu yang pertama adalah diagnosa permasalahan. Tujuannya yaitu diagnosa permasalahan pada kompetisi sebelumnya. Dan yang kedua yaitu tujuannya adalah pengembangan daya tahan atau endurance, strength, mobilitas. Dan yang ketiga yaitu drilling dan perbaikan komponen teknik fundamental. Kemudian yang keempat, persiapan menghadapi fase kedua. Fase kedua adalah fase persiapan khusus yang bertujuan pengembangan fisik dan teknik khusus sesuai dengan kekhususan dan tuntutan kompetisi. Yang kedua yaitu pengembangan teknik tingkat lanjut atau advanced skill. Yang ketiga yaitu persiapan menuju fase berikutnya. Fase berikutnya yaitu fase pra-kompetisi. Fase ini yaitu bertujuan atau di dalamnya memiliki tujuan progresivitas intensitas uji coba. Yang kedua, peningkatan kualitas penampilan pada tiap uji coba kompetisi. Yang ketiga yaitu evaluasi teknik dan simulasi atau uji coba jika diperlukan penambahan pengalaman pertandingan atau semacam uji coba atau dengan pertandingan persahabatan seperti itu. Yang kelima yaitu uji coba lanjutan. Terusan fase berikutnya itu kompetisi umum. Yang pertama bertujuan memperhalus model teknik lanjutan. Yang kedua pemeliharaan kondisi menuju penampilan puncak atau peak performance. Dan fase yang keenam yaitu kompetisi khusus yang bertujuan mencapai penampilan puncak sesuai dengan level transisi. Dan yang terakhir yaitu fase transisi atau bertujuan untuk mungkin recovery, karena dalamnya adalah istirahat aktif dari kompetisi atau cross training. Yang kedua yaitu persiapan kondisi menjelang memasuki musim latihan berikutnya. Demikian jawaban atas soal-soal UAS yang sudah saya jawab. Apabila ada kesalahan kata
Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.